Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Alianuri Rahmat B. Saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko impor. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Jadi, nama saya Andi Alianuri Rahmat B. Saya salah satu mahasiswa kedokteran hewan di Universitas Hasanuddin yang sedang menempuh semester akhir. Nah, dalam menjalani semester akhir saya ini, saya mendapatkan tugas untuk memahami lebih jauh mengenai analisis risiko impor. Sehingga pada hari ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai analisis risiko impor. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh ke analisis risiko impor, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih analisis risiko itu. Nah, analisis risiko ini merupakan kegiatan untuk menentukan tingkat kemungkinan atau frekuensi terjadinya risiko serta tingkat dampaknya. Jadi yang perlu digarisbawahi pada definisi dari analisis risiko itu adalah tingkat kemungkinan frekuensi terjadinya risiko serta tingkat dampaknya. Terus, mengapa perlu dilakukan analisis risiko? Nah, analisis risiko ini dilakukan seperti yang saya bilang di awal tadi, kita menggarisbawahi dua hal, yaitu tingkat atau frekuensi terjadi penyakit, serta bagaimana dampaknya. Nah, kedua hal ini merupakan jika kita uh, simpulkan atau kita perpendek artiannya itu sama artinya dengan bahaya dan risiko, di mana bahaya adalah suatu potensi yang buruk, merugikan, dan tidak diinginkan, sementara untuk resiko adalah kemunculan dampak yang ditimbulkan dari bahaya. Makanya penting untuk mengetahui analisis risiko ini untuk mengurangi atau untuk mencegah terjadinya bahaya serta mengurangi risiko. Sehingga analisis risiko ini sering digunakan dalam strategi dalam peringatan dini untuk suatu penyakit. Karena strategi peringatan dini ini pentingnya melakukan analisis risiko dalam strategi peringatan dini untuk menganalisis suatu penyakit yang belum memasuki suatu daerah dan menganalisis risiko penyakit yang sudah tersebar dalam daerah tersebut. Terus, analisis risiko impor itu apa? Jadi, analisis risiko impor adalah analisa yang dilakukan oleh negara pengimpor untuk melindungi kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan. Seperti yang saya bilang tadi, analisis risiko ini dilakukan untuk mencegah eh, semakin luasnya penyebaran penyakit dalam wilayah atau mencegah timbulnya suatu penyakit. Makanya analisis risiko impor ini dilakukan untuk menganalisis apakah bahan-bahan impor ini eh, sehat atau tidak untuk dimasukkan ke dalam suatu wilayah, bersifat patogenkah atau membawa penyakitkah dia dalam memasuki suatu wilayah. Nah, analisis risiko impor ini juga untuk mencegah terjadinya penyakit hewan lintas batas. Apa sih penyakit hewan lintas batas itu? Penyakit hewan lintas batas ini adalah penyakit hewan yang penularannya melintasi batas-batas negara dan memiliki dampak buruk yang signifikan. Sehingga penting teman-teman untuk melakukan analisis risiko impor. Adapun komponen yang baik untuk melakukan analisis risiko impor berdasarkan WHO atau World Health Organization, yang pertama adalah satu, identifikasi bahaya, yaitu menentukan ada atau tidaknya bahaya masuknya barang impor ke dalam suatu wilayah. Kemudian yang kedua adalah penilaian risiko. Ini dilakukan untuk menilai seberapa besar peluang-peluang terjadinya bahaya. Nah, penilaian ini dilakukan dengan mengumpulkan faktor-faktor atau data-data yang mendukung untuk terjadinya suatu bahaya dan meningkatkannya suatu risiko. Kemudian yang ketiga, manajemen risiko. Apabila penyakitnya sudah ada dalam suatu wilayah karena karena adanya pengimporan barang, maka dilakukan berbagai manajemen untuk menurunkan risiko penyebaran penyakit itu serendah mungkin. Yang terakhir, yang tambahan, yaitu komunikasi risiko, di mana dalam melakukan 1, 2, dan 3, ada baiknya untuk mengomunikasikan proses-proses tersebut kepada pihak-pihak terkait agar analisis risiko ini dapat terjadi dengan ideal. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai analisis risiko impor. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.